Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dimanapun berada pada hari ini, apa kabarnya? Kami berharap Bapak dan Ibu tetap dalam kondisi yang sehat dan sukacita. Kita bersyukur 1 minggu sudah kita lalui, tentu banyak suka dan duka yang sudah kita lewati. Dan pada saat ini ketika Tuhan juga memberikan kita kesempatan untuk mengikuti ibadah secara live dimanapun kita berada, kita juga bersyukur karena Tuhan yang menyediakan waktunya bagi kita. Bapak Ibu, mari kita mengikuti ibadah hari ini dan dengan tema setia menjalankan perintah Tuhan. Kiranya Tuhan lewat Roh Kudus menolong kita sehingga kita boleh menikmati ibadah pada hari ini. Kita akan memulai ibadah. Bapak Ibu, saudara terkasih diundang untuk berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh. Mari kita berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini. Mari mengingat bahwa oleh karena darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib, itulah yang menyucikan hati kita dan kehidupan kita, sehingga kita layak untuk beribadah kepadanya saat ini. Dialah Sang Penyelamat kita, Tuhan yang mulia, Immanuel, Tuhan yang beserta kita dimanapun kita berada pada saat ini. Dialah Sang Penebus hidup kita, Firman yang hidup, yang memberikan kita kehidupan yang baru. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah. Dan kepadamulah orang mempersembahkan syukur. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup, karena namamu yang tinggi luhur. Haleluya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami datang ke rumah-Mu yang kudus memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah jemaat ini. Kami datang ke hadapan-Mu sebab firman-Mu telah mengajarkan bahwa Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang datang berdoa kepadamu. Firman-Mu juga menjadi andalan serta penghiburan bagi kami dan yang tidak akan kami lupakan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami berdoa kepadamu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pagi ini ketika kita membuka mata, kita menghirup napas, satu hal yang kita sadari bahwa Tuhan menyertai kita. Dan mari saat ini kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai untuk kasih setianya yang terus menyertai kita sampai hari ini. Kita bernyanyi, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah sungguh tidak berkesudahan pada kita. Mari dengan sukacita kita menari, bersorak, memuji Tuhan. Kembali kita nyatakan pujian ini, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sorak-sorai bukan menari, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Jemaat diundang bangkit berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Marilah kita mengaku dan memohon keampunan atas segala dosa-dosa kita. Allah Bapa Sorgawi yang melihat dan mengenal segenap kehidupan kami, sungguh tiada yang terluput dari pandangan-Mu.
Kami mengakui Tuhan bahwa dalam hidup kami seringkali tidak membuat Engkau menjadi yang terutama. Pergumulan hidup, pekerjaan, studi bahkan kesenangan kami sering menjadi yang terdahulu, sehingga kami lupa mencari Engkau dalam persekutuan kami setiap hari. Ya Bapa Maha Pengampun, kasihanilah kami. Ketika badai hidup Engkau izinkan terjadi bagi kami, seringkali kami lupa bahwa Engkau juga sanggup untuk meredakan badai, bahkan angin taufan. Ketakutan dan kekhawatiran sering melingkupi kami, sehingga kami terhalang melihat karya dan perbuatan kasih-Mu. Ya Bapa Maha Pengasih, kuatkan dan teguhkanlah kami. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari Yesaya 44 ayat 22. Firman-Nya, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mengapa Yesus menderita? Mengapa Ia didera dan mahkota duri dipakainya? Tiada yang lain. Semua karena kasih-Nya kepada kita. Dia begitu mengasihi kita dan memberikan dirinya jadi korban. Mari kita meresponi pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Kita bernyanyi karena kasih-Nya. Menanggung dosaku,
memberiku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya, karena kasih-Nya. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Kebaktian Minggu GKPS Padang Bulan, Minggu 9 Mei 2021. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terkhusus bagi jemaat yang baru pertama sekali mengikuti ibadah live streaming dari GKPS Padang Bulan. Hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada hari ini adalah Ibu Pendeta Elizabeth Purba. Kiranya Tuhan memberkati. Kita bersyukur untuk ibadah kebaktian Minggu Perbahasa Indonesia pada minggu yang lalu yang terlaksana dengan baik, dan kebaktian minggu depan akan tetap dilaksanakan di gereja ini pada waktu dan channel yang sama dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Jan Joner Sinaga. Ajaklah teman, saudara, dan keluarga untuk beribadah bersama. Jam doa tetap diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 WIB di gereja ini. Bagi kita yang memiliki topik doa khusus dapat menuliskannya dan mengirimkannya pada nomor telepon yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati hari lepas hari. Kami tetap menghimbau kepada jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Demikianlah warta jemaat pada kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib bagi kami untuk menyucikan kami dari setiap dosa sehingga kami layak datang kepadamu ya Bapa dalam ibadah ini, bahkan dalam doa kami. Kepadamu lah Tuhan setiap pujian, hormat, dan kemuliaan, karena tiada Allah lain seperti Engkau yang begitu perkasa. Tuhan, pada saat ini kami semua ya Tuhan, jemaat-Mu dimanapun berada, bersatu hati ya Tuhan, untuk menaikkan doa-doa kami
Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada saat ini, kasih-Mu yang menyatukan kami. Sekalipun kami terpisah oleh jarak dan karena kondisi ini, tapi kami percaya Engkau Allah yang kuat, yang sanggup untuk menyatukan kami dari tempat kami masing-masing di dalam doa ini. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu dimanapun berada ya Bapa, yang saat ini sedang dalam kondisi yang lemah, baik karena fisiknya maupun karena imannya ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau yang menguatkan hati mereka, biar lewat ibadah ini pun ya Bapa, setiap jemaat-Mu yang mengikutinya boleh dibangkitkan kembali kasih-Nya ya Bapa yang semula kepada Engkau, supaya mereka bersemangat dalam mengerjakan setiap kegiatan mereka sehari-hari. Untuk hati mereka yang sedang lemah, terluka, yang sedih karena kecewa, Tuhan Engkau yang sembuhkan, supaya lewat hati yang gembira, itulah yang menjadi obat bagi mereka untuk semua hal yang akan mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul. Mungkin kondisi saat ini ya Bapa, dari segi ekonomi, ada permasalahan dengan keluarga, dengan anak, dengan lingkungan di sekitar tempat mereka tinggal. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang memberikan jalan keluar. Berkatilah Tuhan setiap jemaat-Mu, supaya mereka terus berserah dan bersandar kepadamu lewat setiap pergumulan apapun ya itu ya Bapa yang mereka sedang hadapi saat ini. Kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan segala sesuatu. Bahkan ketika kami belum meminta, Engkau sudah menyediakan, karena kami adalah ciptaan-Mu yang Engkau pelihara. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini juga sedang bergumul dalam hal studi ya Bapa. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, berikanlah anak-anak-Mu yang sedang studi, terkhususnya yang sedang mengerjakan tugas akhir, hati yang penuh dengan kesabaran, kreativitas ya Bapa, juga kerajinan, sehingga mereka boleh mengerjakan tanggung jawab mereka dan mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan dosen, terlebih lagi di hadapan-Mu. Berkati setiap proses ya Bapa, pengerjaannya. Mungkin ada hal-hal yang mereka hadapi yang membuat mereka menjadi susah ya Tuhan, tapi kami percaya di dalam Engkau pasti ada jalan keluarnya. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul akan keturunan ya Bapa. Engkaulah ya Tuhan yang merancangkan segala sesuatu, dan kami percaya Engkau memberkati setiap rahim ibu, sehingga Engkau yang memberikan, menganugerahkan keturunan kepada setiap keluarga yang menantikan keturunan daripada-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau jawab pada waktunya, tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul karena pekerjaan dan juga pencarian teman hidup. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menyediakan semuanya ya Bapa, jauh sebelum kami memikirkannya. Karena itu biarlah hati kami terus berserah kepadamu, berdoa, menantikan setiap jawaban-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau sediakan jauh lebih indah daripada yang kami pikirkan. Dan biarlah dalam masa-masa kami menantikan baik pekerjaan maupun teman hidup, Tuhan yang berikan hati yang terus setia dan berserah kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang dalam pekerjaan saat ini. Tuhan, Engkaulah yang memberkati mereka, biarlah mereka boleh menjadi garam dan terang dalam pekerjaan mereka. Apapun yang menjadi kedudukan mereka, posisi mereka, biarlah itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka ya Bapa. Biarlah lewat pekerjaan orang-orang pun boleh melihat bahwa jemaat-Mu adalah anak-anak Tuhan yang Engkau berkati dan bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa yang bergumul saat ini karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, baik yang juga dirawat karena virus saat ini ya Bapa, COVID-19 ataupun penyakit yang lain. Ya Tuhan, kami tahu dalam kondisi yang lemah secara fisik, sering sekali pikiran kami ya Bapa menjadi khawatir, sering sekali kami memikirkan hal-hal yang negatif ya Bapa. Tapi kami mau berdoa, kiranya Tuhanlah yang menolong dan menopang setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini ya Bapa. Berikan pengharapan, berikan semangat ya Bapa, berikan sukacita, berikan janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang sanggup memberikan mereka pemulihan ya Tuhan. Dan biarlah dalam kondisi yang lemah secara fisik karena sakit penyakit, Tuhan,
anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, boleh mengambil waktu untuk terus merenungkan kasih-Mu dan memuji Tuhan, bersorak-sorai bahkan dalam kondisi mereka yang sedang sakit. Berkatilah Tuhan keluarga, baik tenaga medis juga yang merawat mereka, supaya lewat itu semua ya Bapa, segala perawatan yang mereka terima menjadi pertambahan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Berkati setiap obat-obatan yang mereka minum, supaya itu pun menambahkan kesehatan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk setiap tenaga kesehatan saat ini ya Bapa, yang terus berjuang merawat orang-orang yang sedang sakit, terkhususnya yang terkena penyakit COVID-19. Mungkin banyak di antara mereka yang sudah lelah secara fisik dan hati mereka melihat pandemi ini masih belum berakhir juga. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat kepada setiap tenaga kesehatan untuk terus melayani ya Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Biarkan Engkau berikan kepada mereka hati yang penuh dengan belas kasihan, supaya dengan hati yang sepenuhnya mereka merawat orang-orang yang sedang sakit saat ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sepanjang minggu ini Tuhan berikan sukacita melalui pertambahan usia. Kiranya Engkau yang memberkati jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun, berikan panjang umur ya Tuhan, kesehatan, berikan juga sukacita, berikan juga mereka damai sejahtera, kebijaksanaan, dan iman yang terus bertumbuh supaya mereka dalam usia yang baru semakin bergiat untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kondisi bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau tahu ada banyak hal yang terjadi, baik bencana, kondisi ekonomi saat ini ya Bapa, kondisi sosial dan semuanya. Kami percaya Engkau telah memilih pemimpin bagi kami yang akan menolong, membantu, memperbaiki setiap kondisi ini. Karena itu ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami ya Bapa, dari pemimpin di pusat sampai ke pemimpin di daerah ya Bapa, supaya mereka semua bekerja seturut dengan tugas mereka, tanggung jawab mereka, dan mereka mempertanggungjawabkan itu kepada semua rakyat, terkhusus kepada Engkau ya Tuhan, Allah Sang Pencipta mereka. Bapa, kami mau menyerahkan kondisi bangsa kami ini dalam segala hal yang sedang terjadi. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang terkena musibah Tuhan, baik itu gempa, baik itu banjir, baik kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhanlah yang memberikan sukacita dalam hati mereka, Tuhanlah yang menghiburkan mereka. Biarlah Bapa kami sebagai sesama mereka menolong mereka ya Bapa dengan apa yang bisa kami pergunakan, dengan apa yang bisa kami berikan. Biarlah Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang berduka pun boleh Tuhan hiburkan. Bapa, kami berdoa juga sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang memberkati Ibu Pendeta yang akan memberikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Biarlah firman yang kami dengarkan mengubahkan hati kami menjadi pribadi yang semakin baik lagi, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29, berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening, nomor OVO dan GoPay yang tertera di layar. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik dan mari kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat pujian, bersyukurlah. Na na
marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan, apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan, sumber segala-galanya, kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan bersama-sama yang diambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan 18. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, dan ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari menyatakan kerinduan hati kita untuk mendengarkan dan mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Kita bernyanyi, mengenal-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah
Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Kita nyanyikan kembali lagu ini dari bait yang pertama. Lebih dari semua yang ku kenal. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Inilah kami Tuhan. Pada kesempatan hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mengenal Engkau lebih jauh lagi, supaya kami dapat mengaminkan iman percaya kami dan menjadi pemenang dalam kehidupan kami ini. Karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati, bersuaralah Engkau lewat hamba-Mu ini, supaya apapun yang kami dengar lewat pemberitaan firman ini dapat menggerakkan hati kami, memperbaharui diri kami untuk menjadi lebih baik dan semakin baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan di sini. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Sedemikian jauh firman Tuhan yang menyapa kita pada sore hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, zaman sekarang ini semua bisa dipoles.
Kalau dulu rumah hanya berkapur putih, tapi sekarang semua rumah bisa dipoles dengan berbagai macam cat berwarna-warni yang menjadikan rumah menjadi lebih baru dan lebih indah. Bahkan mebel hanya dengan pelitur, mebel yang lama dapat berubah dan terlihat baru menjadi sesuatu yang lebih indah terlihat. Jangankan tembok rumah ataupun mebel, Bapak Ibu Saudara-saudari, wajah pun pada saat ini bisa dipoles. Wajah yang mulai keriput, mulai menua, dan juga mungkin mulai berlubang-lubang dengan foundation, kosmetik, bisa didempul sehingga terlihat mulus dan juga terlihat lebih menarik. Bahkan rambut yang keriting bisa menjadi lurus, rambut lurus bisa menjadi keriting. Terjadi perubahan, terjadi sesuatu yang terlihat baru. Bahkan baru-baru ini yang mengejutkan kita bersama dan sangat berbahaya dan tentunya sangat merugikan banyak orang, seperti berita yang terjadi di Kuala Namu. Alat rapid test berbahaya, antigen bekas pun bisa dibuat dan dipakai karena dipikir itu alat yang baru. Itulah zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang lama bisa saja dipoles menjadi terlihat baru. Namun apakah dia itu baru? Tentu tidak. Dia memang berubah menjadi terlihat baru, namun ternyata hanya penampilan, hanya kemasan, karena dalamnya masih sesuatu yang lama. Tentu tidak demikian yang dikatakan lahir dari Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen sesungguhnya memiliki perubahan yang radikal. Bukan hanya penampilan luar yang terlihat berubah, bukan hanya penampilan yang bisa dilihat mata yang terlihat tampak baru, tetapi menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen berarti berpindah dari maut menuju hidup. Secara spiritual, akibat dosa seharusnya kita semua ini sudah mati. Tetapi karena kasih Allah saja kita dilahirkan dari Allah. Kita memiliki hidup yang baru, kita memiliki kehidupan yang didasari oleh nilai-nilai yang berasal dari Allah. Bukan nilai-nilai ataupun pengetahuan yang berasal dari dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat 1 Yohanes ini ditulis untuk meneguhkan kepercayaan jemaat pada saat itu karena mulai goyah akibat adanya banyak pengajar-pengajar palsu yang disebut oleh Yohanes di dalam kitabnya sebagai antikristus. Pengajar palsu ini berasal ataupun didasari oleh pemikiran filsafat pada saat itu, pemikiran gnostik yang berkembang saat itu yang mengatakan bahwa tubuh daging kita ini adalah sesuatu yang jahat. Sementara jiwa ataupun roh kita adalah sesuatu yang baik.
Manusia yang memiliki tubuh itu adalah manusia yang jahat dan berdosa. Sementara Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kekudusan. Karena itu mereka mengatakan sampai kapanpun yang berdosa tidak akan pernah berjumpa, apalagi bersatu dengan Allah yang kudus itu. Tidak akan mungkin bagi mereka Tuhan yang kudus itu bisa menjelma menjadi manusia dengan memakai tubuh yang berdosa. Bagaimana mungkin Yesus yang katanya menjadi manusia yang berasal dari Nazaret itu juga adalah Kristus, yang berarti sosok yang diurapi oleh Allah. Nah, kalaupun kata mereka Yesus mati tersalib, itu yang mati adalah hanya tubuhnya. Sementara Kristus itu yang berarti yang diurapi oleh Allah itu meninggalkan tubuh Yesus yang mati itu. Itu berarti kata mereka Kristus tidak pernah mati. Karena itu mereka mengatakan dengan demikian, menurut pengajar palsu itu tidak benar ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tidak benar ada kebangkitan karena toh Yesus Kristus itu sesungguhnya tidak seutuhnya mati. Apa artinya bangkit? Kemenangan di dalam Yesus Kristus itu tidak ada. Inilah yang mereka sampaikan ke tengah-tengah jemaat pada saat itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana keselamatan itu bisa mereka capai? Mereka katakan hanyalah dengan memiliki gnostik, dengan memiliki pengetahuan yang sejati, yang mampu melepaskan roh kita yang terkurung dalam daging yang jahat ini. Caranya untuk mendapatkan pengetahuan yang sejati itu, salah satunya katanya adalah dengan bertapa. Sehingga orang-orang yang mulai percaya dengan pengajar palsu ini akhirnya mulai tidak perhatian, mulai acuh dengan persekutuan Kristianinya. Jadi dalam keadaan suasana seperti itulah Yohanes menegaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Kristus itu lahir dari Allah. Yesus Kristus itu tidak terpisahkan. Dia adalah anak Allah yang mati dan juga bangkit serta menjadi juru selamat dunia. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus yang lahir dari Allah, dia itu disebut sebagai anak-anak Allah. Dan dia pun disebut sebagai anak-anak Allah karena dia menjadi orang-orang yang juga lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah berarti memiliki kehidupan yang baru yang didasari oleh nilai-nilai yang berasal dari Allah, bukan dari dunia ini. Sehingga dia tidak lagi perlu tunduk pada dunia dan pengajarannya, tetapi ketika percaya kepada Yesus Kristus, dia justru tunduk, patuh, taat kepada semua perintah Yesus Kristus yang telah menang dan mengalahkan kuasa dunia ini. Jadi orang percaya dalam Yesus, hidupnya harus berbeda. Perbedaan hidup itu terlihat dari kasih yang diberikan kepada sesamanya.
Kalau kita juga baca Yohanes 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 jelas terlihat di sana orang yang mengasihi Allah seharusnya sudah pantas mengasihi saudaranya, dan barang siapa tidak mengasihi, dia tetap tinggal di dalam maut, belum pindah ke dalam hidup, dan dia berarti belum dilahirkan kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, standar keberadaan orang percaya, standar keberadaan orang Kristen, standar keberadaan gereja dapat diukur, dapat dilihat dengan kasih yang kita miliki dan taburkan kepada sesama kita. Jadi keberadaan gereja yang sesungguhnya, apakah dia ada atau tidak, bukan diukur dari megahnya bangunan, bukan juga diukur dari banyaknya anggota, bukan juga diukur dari banyaknya program-program kerja yang dilakukan, bukan juga diukur dari entertainment yang bisa memuaskan jemaatnya, dan juga bukan diukur dari jumlah rupiah yang dapat dikumpulkan oleh gereja tersebut. Tetapi standar keberadaan kita sebagai gereja dapat dilihat lewat kasih yang kita miliki dan kita bagikan, kita sharekan kepada sesama kita. Sederhananya Bapak Ibu Saudara-saudari, sama seperti yang pernah dikatakan oleh Bapak TB Simatupang, seandainya jika besok gereja tiba-tiba hilang, kira-kira adakah yang akan mencarinya? Jika seandainya gereja tiba-tiba hilang, GKPS Padang Bulan ini tidak lagi tayang, adakah orang yang bersedih dan memasang bendera setengah tiang menunjukkan keprihatiannya karena kepergian gereja tersebut? Atau lebih personal pertanyaannya, refleksinya, jika besok kita ini tiba-tiba tidak ada lagi di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, adakah anggota keluarga kita yang merasa bersedih, merindukan kepulangan kita? Adakah yang akan mencari-cari kita? Atau jangan-jangan yang dicari justru sendok yang hilang daripada kita yang tidak tampil, tidak ada di tengah-tengah keluarga? Adakah orang yang bersedih, yang merindukan kepulangan kita? Atau ada atau tidaknya kita biasa saja, tidak ada pengaruh? Atau jangan-jangan ngerinya, kalau tidak ada kita, anggota keluarga kita, sesama kita justru bersorak-sorak, bersuka cita, mengatakan, yes, dia tidak di sini, yes, dia tidak datang. Semua itu Bapak Ibu Saudara-saudari tentu dapat kita refleksikan dari kasih yang nyata, yang kita sharekan, yang kita bagikan kepada sesama kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini banyak sekali orang tua yang sudah merasakan dan mengatakan bahwa dia mengasihi anaknya. Banyak sekarang pasangan yang mengatakan, saya sudah memberikan yang terbaik kepada pasangan saya. Banyak juga para pendidik mengatakan, saya sudah mengasihi anak didik saya.
Dan bahkan banyak juga saudara-saudara kita yang mengatakan, saya sudah mengasihi saudara sekandung saya, saudara-saudara seiman saya. Namun ketika ditanyakan kepada anaknya, ditanyakan kepada anak didiknya, ditanyakan kepada saudara sekandungnya, ketika ditanyakan kepada pasangannya, ternyata bisa saja mereka mengatakan, aku tidak pernah dikasihi olehnya. Mereka hanya menjadi orang tua yang egois terhadap kami, anak-anaknya. Mereka hanya menjadi para pendidik yang mendikte aku saja. Saudaraku hanyalah menjadi hakim yang menyatakan benar atau salah saja kepada aku. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, hal yang demikian banyak sekali terjadi ketika kita melakukan kasih itu hanya sebatas kata-kata, hanya sebatas pengajaran, hanya sebatas penilaian dan nasihat-nasihat yang memang terdengar sangat baik untuk saudara kita. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih yang sesungguhnya, yang sebenarnya terlihat dari tindakan yang kita lakukan. Kasih yang sesungguhnya terlihat dari apakah kita mau sabar, apakah kita mau mendengarkan dan menerima keadaan mereka dengan keadaannya masing-masing, tanpa harus membanding-bandingkan, tanpa harus juga mempertandingkannya dengan anak-anak yang lain, dengan saudara-saudara yang lain. Seperti ada seorang mahasiswa yang mengungkapkan perasaannya, satu hal yang membuat saya selalu ingat dengan guru matematikaku di SMA, katanya, adalah bukan karena banyaknya ilmu pengetahuan yang dia berikan, dia sharekan kepadaku, tetapi satu hal yang bisa terus membuat aku mengingat dia adalah karena penerimaannya terhadap kejujuranku, penerimaannya terhadap semua keterbatasanku. Karena pada waktu itu, waktu SMA saya pernah, katanya, tidak mengerjakan PR, dan banyak dari teman-teman yang juga tidak mengerjakan PR. Namun pada saat itu, ketika ditanyakan kepadanya, dia mengatakan, "Bu, saya tidak mengerjakan PR karena saya memang tidak mengerti bagaimana harus menyelesaikannya." Dan pada saat itu guru saya bukan mempermalukan saya. Dia tidak marah, tetapi justru mengatakan, "Anak-anak, kalian lihat dia, tirulah dia. Dia mengatakan keberadaannya sejujur-jujurnya. Tidak seperti kalian yang selalu mencari alasan mengapa tidak mengerjakan PR." Jadi rupanya penerimaan akan kejujuran dan keterbatasannya itu membuat dia sangat merasa dikasihi, sangat merasa diterima oleh guru SMA-nya, dan itu membuat dia sangat mengingat siapa gurunya yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, zaman sekarang ini, zaman canggih ini, banyak kok kata-kata indah, kata-kata bijak, kata-kata yang merupakan kiat, solusi, bahkan nasihat yang panjang lebar yang bisa kita dapati di mesin Google searching. Bahkan bisa dikatakan Google searching
lebih cerdas, lebih cepat, lebih tanggap daripada diri kita. Hanya satu yang tidak dimiliki Google pada saat ini, yakni kasih yang terwujud dari tindakan. Mesin-mesin banyak yang bisa menolong manusia, tetapi pertolongannya tidak berdasarkan rasa kasih. Itulah yang membedakan manusia dengan mesin-mesin canggih pada saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apapun atau bagaimanapun keadaan kita saat ini, mari bertindaklah terus di dalam kasih. Mari kita belajar terus untuk menyinkronkan ucapan kita dan juga tindakan kita. Mari kita terus belajar untuk menahan amarah kita, emosi kita, mengekang mulut kita agar jangan yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang mengecilkan dan juga menyakitkan bagi orang lain. Marilah kita isi hati kita, pikiran kita, kita sibukkan waktu kita yang ada ini untuk memikirkan dan melakukan kasih. Karena sesungguhnya semakin sibuk kita berpikir tentang hal yang baik, tentang hal-hal yang melakukan tindakan kasih, maka tidak akan ada lagi waktu kita, kesempatan kita untuk berpikir hal-hal yang buruk dan jelek untuk orang lain. Itulah sebabnya di dalam Alkitab kita dikatakan juga kasih itu mengalahkan banyak sekali dosa. Kalau hidup kita ini, sepanjang kehidupan kita ini, pikiran kita, hati kita selalu kita isi dengan mengasihi, mencintai orang lain, berlaku, berbuat, bertindak kasih kepada orang lain, maka tidak ada lagi kesempatan bagi kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan firman Tuhan mengatakan kepada kita dengan kasih, Bapak Ibu Saudara-saudari, pekerjaan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, bukanlah pekerjaan yang berat, tetapi merupakan pekerjaan yang ringan. Sama seperti Yakub yang menantikan orang yang dikasihinya, yakni si Rahel, untuk dapat diperistri olehnya. Dia harus bekerja keras, tidak hanya 7 tahun kepada Laban, pamannya si Rahel, tetapi sampai 14 tahun juga dia bekerja keras, sekalipun dia lakukan itu dan dia mampu melakukan itu. Karena apa? Karena kehidupannya dilimpahi oleh kasih. Dia melakukan semua pekerjaan beratnya itu adalah dengan cinta. Karena itu bagi kita semua, mari kembali bangkit, kerjakan, lakukan segala apa yang kita pikirkan baik, apa yang kita rencanakan dalam kehidupan kita ini dengan melakukannya di dalam cinta. Agar semua yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang sangat menyukakan hati kita, merupakan tindakan yang juga menjadi berkat bagi orang lain dan juga bebannya menjadi ringan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melakukannya dengan bersungut-sungut, tentu semuanya akan menjadi lebih berat. Bahkan yang ringan pun bisa menjadi berat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Yesus Kristus, minggu kita adalah Minggu Rogate, di mana minggu ini kita diajak untuk menjalin hubungan dengan Tuhan kita senantiasa. Minggu yang mengingatkan kita untuk selalu berdoa
agar kita dimampukan untuk setia terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, agar kita dapat dimampukan Tuhan untuk selalu setia melakukan kasih, tindakan kasih yang nyata bagi keluarga kita, bagi pasangan dan anak-anak kita. Tindakan yang nyata bagi mereka yang kekurangan, bagi sesama kita anggota gereja, dan juga sesama kita di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, berdoalah terus dengan kepercayaan agar Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu, Sang Sumber Kasih itu tetap tinggal dalam hidup kita, dalam hati dan pikiran kita, agar roh yang dari Allah itu, Yesus Kristus itu juga terus mendorong kita, menggerakkan kita untuk selalu melakukan kasih, menjadi berkat bagi orang lain, baik dalam perkataan kita dan juga perbuatan kita. Dengan doa yang senantiasa, kiranya kita selalu memiliki kekuatan dari Yesus Kristus yang bangkit itu dan yang telah membangkitkan kita juga untuk selalu kuat menghadapi kenyataan hidup kita. Berdoalah terus untuk kebaikan orang lain. Sama seperti juga Hana di dalam penderitaannya, di dalam doanya, dia tidak mendoakan Penina supaya celaka. Tetapi di dalam doanya dia menyatakan pergumulannya, dan dia ingin apa yang Tuhan berikan kepadanya nanti, yakni berupa kehadiran Samuel, anak yang dinanti-nantikannya, dapat dia berikan juga kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Karena itu berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam segala pergumulan kita, di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan dalam rangka membalas dendam kepada orang lain, bukan ingin menunjukkan bahwa aku akan lebih hebat nantinya daripada yang lain, tidak. Tetapi berdoalah untuk kebaikan dirimu, untuk kebaikan bagi sesamamu. Berdoalah agar Tuhan juga memampukan diri kita untuk mampu memaafkan orang lain yang mungkin menyakiti kita. Berdoalah juga agar kita dapat tetap kuat melakukan apa yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan. Iman mengalahkan dunia. Kalaupun dalam realita iman kita di dalam Yesus Kristus telah mengalahkan dunia, karena keselamatan itu telah menjadi milik kita, dan sebaiknya tetap kita jaga agar tidak direbut oleh yang lain. Karena itu, kalaupun iman kita ternyata tidak dapat mengubah keadaan kehidupan kita, prinsipnya minimal Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan sampai dunia ini mengalahkan kita. Kalaupun kita tidak mungkin mengubah dunia ini menjadi sesuatu yang baik dan lebih baik lagi, minimal kita harus berusaha agar dunia ini jangan sampai mengubah kita menjadi orang-orang yang tidak baik. Karena itu, orang yang percaya kepada Yesus Kristus tetaplah tinggal dalam kasih Tuhan, membagikan itu kepada pasangannya, keluarganya, anggota jemaat ini, dan juga masyarakat sekelilingnya, sehingga apapun yang menjadi pergumulan hidup kita tidaklah menjadi penghalang kita untuk melakukan kasih. Karena di dalam iman kepada Yesus Kristus, kasih dapat memampukan kita melewati semua yang menjadi tantangan kehidupan kita. Bahkan kasih yang akan kita beri dan selalu kita beri kepada yang lain akan menjadi sesuatu yang membuat kita semakin kuat
di dalam menjalani kehidupan kita. Karena ternyata akan kita lihat ada Allah yang selalu memberkati dan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Percayalah, Yesus Kristus mengasihi kita. Teruslah hidup menjadi saluran berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu yang menyatakan kepada kami bahwa iman kami di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, sehingga membuat kami menjadi orang-orang yang bangkit dan menang. Mengajarkan kami bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang harus dipenuhi oleh nilai-nilai kebenaran yang ilahi. Mengajarkan kami agar kami senantiasa untuk setia melakukan apa yang Engkau kehendaki, yakni menunjukkan kasih kami tidak hanya lewat perkataan kami, tetapi terlebih Tuhan lewat tindakan nyata kami. Benar Tuhan, akan menjadi sulit bagi kami untuk tetap melakukan kasih kepada sesama kami, menyatakan kasih dalam kehidupan kami, ketika kami memiliki banyak sekali pergumulan. Tetapi firman-Mu mengatakan kepada kami, kalau kami mau menjalani kehidupan kami ini dengan cinta kasih yang daripada-Mu, apapun yang menjadi pergumulan kami, semua itu adalah sesuatu hal yang biasa dan sesuatu hal yang ringan. Karena kami yakin dan percaya Yesus Kristus menguatkan dan memampukan kami melewati setiap pergumulan hidup kami. Karena itu Bapa Surgawi, kiranya Engkau saja yang menjadi teman, sahabat sejati buat kami, sehingga kami tidak dipusingkan dengan persoalan-persoalan hidup kami, beban-beban hidup kami. Tetapi kami mau tetap setia berjalan dalam kehendak Tuhan, agar benar-benar kasih yang meluap-luap yang telah kami terima lewat Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, dapat kami pancarkan juga di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami hadir Tuhan, pasangan kami dapat bersuka cita, anak-anak kami dapat semakin bertumbuh dewasa dan semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan. Lewat kehadiran kami, persekutuan-persekutuan kami dimanapun berada, terlebih di tengah-tengah GKPS Padang Bulan ini, dapat semakin bersatu, dapat semakin saling mensupport satu dengan yang lain, sehingga merasakan tetap kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Kau tahu siapa kami, Kau tahu bagaimana pergumulan kami, tapi pada saat ini kami yakin dan percaya di dalam nama-Mu kami akan mendapatkan kemenangan di dunia ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kalaupun kami tidak mampu nantinya mengubah kehidupan kami, kiranya Engkau yang tetap memperbaharui hati dan pikiran kami, supaya kami dapat semakin ceria, bersuka cita, dan menjadi orang-orang yang tetap menang, dan selalu tetap berserah hanya kepada Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami memanggil nama-Mu, ketika kami juga mau selalu mempraktekkan kasih-Mu, kami semakin dapat mengerti dan juga kami dapat semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, kiranya Engkau senantiasa beserta dengan kami. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk mengerjakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mengambil komitmen, jemaat diundang untuk berdiri. Kita bernyanyi, makin serupa Yesus Tuhanku.
Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Kita nyanyikan dari ayat yang kedua. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari mengambil waktu teduh sejenak, kita mengucap syukur untuk ibadah kita pada hari ini. Amin. Mari mengakhiri ibadah kita dengan sukacita. Mari menyanyikan kasih setia Tuhan yang terus menyertai kita sepanjang ibadah ini dan untuk hari-hari kita satu minggu ini. Kita bernyanyi, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Menyanyikan selamanya. Ku tutur tanda jemu kasih setiamu Tuhan. Ku tutur tanda jemu kasih setiamu temur. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Menyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setia Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Menyanyikan kasih setia
ibadah Minggu 16 Mei 2021. Mari mengajak keluarga, teman untuk beribadah bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.